Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra dengan NIM 2022-11052. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas kreasi dari kelompok saya, yaitu kelompok D2. Saya sendiri dari praktikum microcontroller kelas D. Nah, jadi untuk tugas kreasi ini di sini bersifat kelompok, namun untuk penyelesaiannya itu secara individu atau masing-masing. Nah, karena demikian, maka di sini kami membuat PEZM ya, atau sebuah sensor yang mendeteksi arus, tegangan, daya, dan lain sebagainya. Nah, untuk tampilan dari data-datanya itu akan tertampil di LCD 16x2 dan akan tertampil juga di Blink. Nah, karena kita di sini menggunakan Blink, maka di sini akan didefinisikan terlebih dahulu untuk Blink template ID, template name, dan out tokennya. Nah, di sini itu masih menggunakan Blink dari teman saya, yaitu Dwi Iwan. Jadi saya tidak ubah-ubah terlebih dahulu, dan saya juga tidak bisa untuk memperlihatkan blinknya karena di sini menggunakan blink dari teman saya. Nah, di sini juga saya klarifikasi dulu ya. Jadi saya tidak bisa membahas mengenai rangkaian karena saya sedang berada di luar Jakarta. Saya ada di kampung dan untuk alat-alatnya itu ada di teman saya. Mungkin saya akan membahas secara singkat saja untuk dari rangkaiannya itu. Nah, langsung saja kita bahas dari library-nya. Itu ada 6 library di sini. Yang pertama itu ada untuk PEZM-nya, untuk sensor arus, tegangan, dan dayanya. Kemudian ada library untuk LCD 16x2-nya, yaitu liquid crystal underline I2C.H. Kemudian ada library where.h itu untuk I2C-nya, karena kita memakai I2C di sini untuk liquid kristalnya. Dan ada ESP82 Wi-Fi karena kita menggunakan WeMOS di sini atau ESP82 yang terhubung sama Wi-Fi. Kemudian ada Blink Simple ESP8266 itu library untuk mengkonekkan Blink ke ESP8266 kita, dan ada software serial itu untuk si PEZM-nya nanti di sini. Nah, itu adalah yang TX dan RX-nya. Nah, lanjut ke software serial. Dari PEZM serial itu D6 dan D7. D6 itu sebagai RX dan D7-nya itu sebagai TX. Kemudian ada PEZM 004 TV30, PEZM dalam kurung PEZM serial. Atau ini ya. Nah, kemudian liquid kristalnya ini kita seperti mendefinisikan lebarnya lah, itu besarnya itu 0 kali 27. Terus ada 16 kolom dan ada 2 baris. Kemudian masuk ke relay 1. Nah, di sini kita menggunakan relay karena kita akan menghidupkan sebuah lampu. Nah, lampu itulah yang akan kita ukur berapa arusnya, tegangan, dan dayanya. Nah, untuk relay itu kita pasang ke D5 pada ESP8266. Kemudian ada blink timer di sini. Nah, kemudian ada out, SSID, dan pass. Nah, untuk out ini kita bisa dapatkan dari blinknya atau sama seperti sini. Nah, untuk SSID dan password itu adalah WiFi. Itu untuk mengkonekkan ESP8266 kita ke WiFi atau ke jaringan. Itu saya hubungkan ke laptop. Maksudnya ke handphone saya, yaitu dengan SSID Dwichan dan passwordnya savage1919. Nah, kemudian lanjut di sini ada blink write. Jadi di blink itu kita bisa setting kita mau menggunakan virtual pin berapa. Nah, di sini untuk relaynya kita menggunakan virtual pin 4. Nah, ketika nilainya itu 1, maka relaynya akan low, dan ketika virtual pinnya bernilai 0 atau tidak 1, itu akan high relaynya. Kemudian lanjut ke setup, di sini ada serial begin 115.200 itu sebagai bit route-nya ya. Kemudian ada blink begin, out, SSID, pass, blink route 80. Nah, untuk out, SSID, pass itu kita dapatkan dari sini ya. Ini sudah dideklarasikan atau sudah diberikan nilainya ya, atau stringnya ini, dan akan dipanggil di sini. Kemudian ada pin mode relay 1 ya. Relay 1 yang ini itu dia sebagai output. Kemudian digital white lagi, relay 1 dia sebagai output, LCD init, LCD backlight. Kemudian lanjut ke void loop, current, blink run atau menjalankan blinknya, dan delay selama 0,2 detik. Kemudian lanjut ke void current.
Nah, di fade current ini ada float voltage, yaitu prism voltage. Itu mengukur nilai voltage-nya dan dia dipasangkan ke virtual pin V0. Nah, kalau dia membaca, dia akan menampilkan ini, nilai voltage-nya ini. Namun jika dia tidak membaca, dia akan error reading voltage. Nah, pada kasus kami itu dia sempat tidak membaca tapi nilainya itu 0. Mungkin ada kesalahan dalam rangkaian. Jadi bukan kesalahan dari sistem. Nah, kemudian untuk current-nya itu dia terhubung ke virtual pin V1. Sama seperti tadi, untuk bagian ininya, serial print LN-nya dan serial print-nya. Kemudian lanjut ke power. Nah, power ini itu adalah daya atau watt ya. Kita hubungkan ke virtual pin V3. Kemudian lanjut ke energi. Nah, energi ini kita hubung ke kWh ya. Kilowatt per hour. Nah, itu kita hubungkan ke virtual pin V5. Kemudian ada frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini kita hubungkan juga ke virtual pin V2. Nah, terakhir itu ada PF. Nah, PF ini kita hubungkan juga ke virtual pin di V6. Jadi tidak ada yang sama ya untuk virtual pinnya. Nah, kemudian di sini juga saya akan menunjukkan dari skematik itu. Nah, bisa dilihat di sini. Bentar, saya coba scroll dulu. Saya ada. Nah, untuk skematiknya itu secara singkatnya ini sebenarnya bukan project saya, tapi project dari angkatan saya. Cuma di sini akan saya bahas aja bagaimana membahas atau merangkai dari si PESM-nya ini. Nah, jadi PESM itu dia memiliki 4 sel dan ada 4 pin juga di sini. Nah, pertama itu yang di belakang ini kita lihat terlebih dahulu, itu ada 4. Dua yang pertama itu dia terhubung ke besi ini. Nah, besi ini nanti akan masuk atau besi ini tuh memiliki rongga di tengahnya seperti donat. Nah, di bolongan itu akan dimasuki kabel ya, kabel dari si stop kontak atau dari si beban kita. Nah, itu akan masuk ke dalam sini dan dia akan mengukur berapa arus, tegangan, dan daya, dan lain-lain sebagainya tadi yang sudah ada di program. Dia akan mengukur itu. Nah, untuk yang ada dalam bulatan ini tuh ada lilitan-lilitan, jadi dia bisa mengukur ya. Kemudian untuk dua pin yang selanjutnya itu, nah itu yang pertama, yang ketiga ya, ini satu itu yang hitam itu ke si bulatan ini, kemudian yang kedua itu yang merah, itu si ke bulatan ini juga. Nah, yang ketiga itu dapat dilihat ini merah, itu berarti dia dapat dari kabel yang masuk ke dalam bulatan ini. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu dia adalah kabel satunya lagi yang terhubung ke beban. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini. Nah, di sini tuh tidak kelihatan ya sebenarnya. Nah, jadi di sini tuh ada VCC, GND, RX, dan TX ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti yang di atas ini itu adalah GND-nya, karena dia terhubung ke GND di sini. Kemudian untuk yang paling bawah itu adalah VCC-nya, karena dia terhubung ke 5 volt di ESP-nya. Nah, berarti yang kedua ini atau yang coklat ini itu adalah D berapa ini? Itu D4 ya. Kemudian untuk yang hijau ini itu D3 ya. Nah, mungkin saya kurang tahu juga. Intinya yang pasti itu adalah RX dan TX. Kenapa dia tidak dihubungkan ke sini? Karena sebenarnya untuk RX dan TX itu dia punya settingan masing-masing pada setiap ESP ya. Contoh saja, pada program saya untuk RX dan TX-nya itu dia di D6 dan D7. Berarti nanti untuk di dua pin yang di tengah itu dia akan terhubung ke D6 dan D7. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari program tugas kreasi saya atau tugas kreasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.